Bab 66 ya. Judul besarnya Kitabul Azan. Ini sekitar berjamaah. Pembahasannya sekitar berjamaah ya. Bab ke-66 sangat pendek nih. Babun iza sholla thumma amma qauman. Bab apabila seseorang sudah sholat kemudian mengimami satu kaum. Intinya terjemah harfiahnya judulnya bab apabila seseorang sudah mengerjakan sholat kemudian mengimami satu kaum. Nah, itu judul namanya, maksudnya seperti apa nih judul yang ini nih. Kalau sebelumnya di bab 65 meskipun di bab 65 ini kasusnya ada anak yang menangisnya sehingga Rasulullah SAW mempercepat sholatnya ya, karena beliau ya, ketika sedang berjamaah Rasulullah SAW menjadi imam. Beliau mendengar seorang anak menangis, kemudian beliau mempercepat sholatnya dan beliau menyabdakannya, beliau sendiri menyabdakan karohiyata an asyuqa ala ummihi. Nah, aku khawatir, aku takut itu memberatkan ibunya. Artinya ibunya ikut sholat berjamaah kemudian anaknya menangis. Nah, Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Tetap justru Rasulullah SAW demikian itu yang kemarin itu untuk menjaga kesempurnaan sholat. Jangan sampai si ibunya ini ikut sholat berjamaah tapi pikirannya kacau gitu ya, pikirannya ke anak yang menangis, ditambah lagi imamnya malah terus saja sholatnya panjang. Nah, itu yang dikhawatirkan Rasulullah itu rusak gitu, sholatnya jadi rusak. Ya, sholat si ibu lah itunya, yang lainnya juga sama kan. Kalau karena si anak tangisan si anak itu bukan hanya mengganggu ibunya tapi akan mengganggu semuanya. Nah, Rasulullah SAW mempercepat sholatnya itu ya, tetap untuk menjaga ini kualitas sholat gitu ya. Kualitas sholat itu harus tetap terjaga, harus tetap dengan kualitas terbaik. Nah, itunya apabila mengerjakan sholat. Nah, ketika terjadi demikian dipercepat itu supaya dari sabda Rasulullah sendirinya karohiyata an asyuqa ala ummihi. Nah, aku khawatir itu akan memberatkan ibunya. Jadi mempercepat sholatnya ya, dengan tetapnya seperti bab sebelumnya juga sholatnya dipercepat tapi tetap menjaga kesempurnaan sholat. Ya, dipercepat itu bacaannya dipendekkan, bacaan suratnya gitu ya, surat yang pendek, kemudian bacaan tasbihnya juga bisa memilih yang pendek dan bacanya pun hanya satu kali. Itu sudah memenuhi benar sahnya gitu pekerjaan sholat tersebut. Nah, untuk menjaga kualitasnya itu justru dengan dipercepat karena mendengar gitunya tangisan seorang anak ketika sholat. Itunya yang hal terpentingnya yang terpenting itu Rasulullah mempercepat sholat itu justru bukan jadi merusak gitunya, bukan jadi merusak sholat, justru untuk tetap menjaga kualitas sholatnya. Kalau terus itunya seperti biasanya tidak dipercepat sambil sepanjang sholat itu mendengar itu ada seorang anak yang menangis mau puguh sebut nanti sholatnya terutama ibunya gitu kan, terutama ibunya. Jadi dipercepat itunya sholatnya karena ada seorang anak yang menangis.
Nah, tapi kan substansinya karena ada sesuatu gitu kan, berarti karena ada sesuatu sehingga sholatnya itu sengaja dipercepat. Bisa jadinya bukan hanya yang menjadi penyebabnya, bisa jadi bukan hanya karena ada seorang anak yang menangis, bisa jadi penyebabnya hal lain tapi masalahnya sama. Ya, tapi masalahnya sama gitunya. Kalaupun berlama-lama, ini malah sholatnya jadi rusak, kualitasnya jadi jelek. Jadi lebih baiknya dengan hadis yang kemarin dipercepat sholatnya sambil tetap menjaga kualitas sholatnya. Nah, sekarang yang barunya, yang baru babnya bab ke-66. Ini sangat pendek nih pembahasan di kitab Fathul Barinya pun amat sangat pendek, nyaris tanpa penjelasan. Nyaris tanpa penjelasan. Ibnu Hajar al-Asqalani tidak menerangkan apa-apa di hadis ini karena dengan hadisnya pun sudah sangat jelas. Yaitu babnya bab apabila seseorang sudah sholat kemudian dia mengimami satu kaum. Nah, hadisnya dulu nih. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Mu'adzun yusolli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam summa ya'ti qaumahu fayusolli bihim. Nah, hadisnya cuma sekian ya, redaksi hadisnya. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Mu'adz pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya berjamaah bersama Nabi. Mu'adz pernah sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia pulang. Kemudian ia pulangnya mendatangi kaumnya di daerahnya. Fayusolli bihim, lalu mengimami mereka sholat berjamaah. Ya, ini redaksi hadis sekali lagi ini ya, dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Mu'adz pernah sholat bersama Rasulullah SAW, kemudian ia mendatangi kaumnya lalu sholat mengimami mereka. Berarti di sini Mu'adz mengerjakan sholat yang sama dua kali. Yang pertama menjadi makmum bersama Nabi SAW, kemudian sholat itu juga beliau kerjakan bersama kaumnya dan beliau menjadi imam. Nah, karena di hadis yang sebelumnya, yang menerangkan Mu'adz sebagai imam, ternyata bacaannya panjang, lalu ada seseorang yang memisahkan diri. Nah, ini biasa, berarti dalam arti Mu'adz itu memang imam di daerahnya. Nah, Mu'adz itu imam di daerahnya. Waktu kejadian tersebut itu kan, ya Mu'adz sebagai imam, salah satu makmumnya kemudian ada yang mengundurkan diri, ya, karena saat itu Mu'adz membaca surat yang panjang, sementara makmum yang memisahkan diri itu ada keperluan sehingga tidak bisa mengikuti itu berjamaah sampai selesai. Nah, artinya kan itu juga menunjukkan bahwa kualitas sholat tidak semata-mata ditentukan oleh bacaan surat yang panjang gitu. Sholatnya berkualitas, makmum kesal malah rusak sholatnya, kasihan ya. Makmumnya kesalnya karena bacaan terlalu panjang ya, sampai makmum itu di dalam hatinya itu kan ngedumel bahasanya, imamnya bacaan terlalu panjang. Ya, untung cuma satu, kan mungkin saja yang dengan alasan yang lain mundur satu lagi, ini jadi rusak. Ya, artinya bahwa sholat yang berkualitas itu tidak semata-mata ditentukan karena bacaan suratnya yang panjang.
Nah bahkan pada kondisi yang sebelumnya, yang tadinya pada kondisi tertentu, Rasulullah itu malah mempercepat sholatnya untuk menjaga kualitas sholat. Kalaupun dipanjangkan, ini pikiran si ibu udah kacau pasti gitunya. Sepanjang sholat dia mendengar anaknya menangis, yang lain juga sama terganggu, bukan hanya ibunya. Ini redaksinya sangat jelas gitu ya. Artinya satu sholat boleh dikerjakan berulang, tapi dengan alasan yang jelas. Pada pokoknya, pada asalnya gitu ya. Sholat itu kalau sudah dikerjakan berarti sudah. Kalau kemudian mengerjakan lagi, nah kenapa diulang? Kenapa mengulang? Kenapa mengerjakan lagi? Karena sholat itu kan disebutnya kalau di dalam ilmu usul fikih itu ada wajib muwasa, ada wajib mudoyak, ya istilahnya ya. Ada wajib muwasa, ada wajib mudoyak. Wajib mudoyak itu seperti saum. Artinya seluruh waktu saum itu digunakan untuk saum. Di dalam Al-Qur'annya Allah menyebutkan saum itu mulai dari fajar, subuh sampai malam. Malam itu mulainya maghrib gitu kan. Malam itu mulainya maghrib. Jadi saum itu dari terbit fajar, dari subuh sampai maghrib. Nah, seluruh waktu seluruh waktu tersebut itu digunakan, terpakai, artinya untuk ibadah saum. Kalau sholat itu ibadah muasa. Kalau asar itu sebutlah dari jam 3 sampai jam 6, kan tidak seluruh waktu tersebut dipakai untuk mengerjakan sholat asar. Bahkan sangatlah gitu, bahkan ya sangat sebentar. Kalau dibandingkan dengan alokasi waktu itu dari Allah itu dari jam 3 sampai jam 6. Terus kalau mengerjakan asar berapa lama? Ya kalau mengerjakan asar itu berapa lama? 4 rakaat kan asar gitulahnya, berapa lama itu waktu yang terpakai untuk mengerjakan sholat asar? Bisa jadi kan cuma 10 menit, 15 menit juga itu sudah cukup panjang lah gitunya. Kalau sholat asar 4 rakaat itu 15 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit itu sudah cukup panjang. Artinya kan sisanya masih banyak. Nah setelah mengerjakan sholat asar gitu, boleh nggak mengerjakan lagi karena kan waktunya masih ada. Itu kan boleh nggak mengerjakan lagi karena waktunya ini masih ada. Kalau ibadah saum tadi kan dari subuh, mulai saum itu terbit fajar atau masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh itu berarti kan siang gitu ya. Kemudian malam itu mulainya maghrib. Jadi saum itu gitunya, ibadah saum itu seluruh waktu siang, berarti seluruh waktu siang, yaitu mulai dari masuk waktu subuh hingga masuk waktu maghrib. Nah seluruhnya terpakai. Nah kalau sholat itu tidak demikian ya. Sholat itu waktunya leluasa gitunya. Allah mengalokasikan waktu, misalnya kalau asar dari jam 3 sampai jam 6, nggak akan seluruh waktu tersebut terpakai untuk mengerjakan sholat asar. Jadi masih banyaknya begitu selesai sholat asar itu sisa waktu sebelum hingga datang maghrib itu masih banyak. Nah hanya masalahnya ya kalau di bab sekarang boleh nggak mengerjakan sholat asar lagi? Harus dengan alasan yang jelas. Bukan karena masih ingin atau misalnya karena alasan sendiri. Bisa jadi mungkinnya muncul alasan setelah mengerjakan sholat itu lalu berpikir yang barusan itu rasanya kurang khusyuk sholatnya, ulangi ya mudah-mudahan bisa lebih khusyuk. Nggak boleh
Tidak bolehnya diulangi lagi. Nah, harus dengan alasan syar'i disebutnya, harus Allah yang menetapkannya. Nah, di hadis ini gitu ya. Karena Muaz itu imam tetap di daerahnya. Ya, Muaz itu imam tetap di daerahnya. Dan Muaz sendiri melakukan hal seperti ini tidak tiap waktu sholat, tidak tiap hari. Hanya pernah gitu ya, Muaz itu pernah sekali waktu dia itu ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, tentunya ya, ikut berjamaah bermakmum kepada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, kemudian pulang ke daerahnya. Masyarakat di sana, orang-orang di sana menunggu karena imamnya di masjid itu adalah Muaz. Dan mereka tahu, tentunya mereka tahu bahwa Muaz ini ikut dulu berjamaah bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, dan setelah selesai Muaz akan datang mengimami. Mereka menunggu. Nah, ini diantaranya alasannya mengulang sholat. Satu lagi, ini pernah juga diungkapkan di hadis ini nih. Terjadi, artinya ya, terjadi nih alasan gitu, mengapa mengerjakan sholatnya 2 kali, mengapa mengulang. Nah, sebentar nih ya, nu mana teh hadisnya teh. Yang ini nih hadisnya. Dan ini pernah juga diulangnya, orang baca di sangat penting nih hadisnya nih. Yang ini nih, an Abi Dzarrin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, kaifa anta iza kanat alaika umara'u yumituna sholata aw qala yuakhiruna sholat. Qultu ya Rasulullah fama ta'muruni? Qala sholli sholata liwaqtiha fa in adraktaha ma'ahum fasolliha fa innaha laka nafilah. Ini hadisnya riwayat Abu Daud nih. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, apa yang akan engkau lakukan apabila memiliki pemimpin yang mematikan sholat, dalam kurung atau garis miring mengakhirkan sholat. Ya, apa yang akan engkau lakukan jika memiliki pemimpin yang mematikan atau mengakhirkan sholat? Aku menjawab, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Artinya jika mengalami demikian ya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, sholatlah pada waktunya. Artinya kamu sendiri, berarti kamu tetap sholat pada waktunya. Jadi itu menunjukkan hari waktu nanti iraha tuh. Ya, karena Rasulullah kan menanyakan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan jika pemimpin kamu itu orang yang suka yang mematikan gitu, yang mematikan sholat, bahasa nage yumituna sholat. Jika pemimpin kamu itu mematikan sholat, garis miring mengakhirkan sholat. Yang disebut mengakhirkan sholat itu sampai kapan? Kan bukan sampai di luar waktu kan, bukan sampai habis waktu. Apa yang akan engkau lakukan jika kamu memiliki pemimpin yang mematikan garis miring mengakhirkan sholat? Abu Dzar balik bertanya lah gitunya. Aku menjawab, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika mengalami demikian? Maksudnya ya, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Beliau menjawab, sholatlah pada waktunya.
Sholli li waktiha, gitu redaksi asli nama, sholli li waktiha, sholatlah kamu pada waktunya. Kalau yang pemimpinnya pada waktunya bukan. Sebenarnya kita cermatinya redaksi hadis ini ya. Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki pemimpin yang suka, yang mematikan, garis miring, mengakhirkan, asli redaksi Arabnya ya, yumituna sholata au qala yuakhiru, yumitu yuakhiru, mematikan atau gitu kan, mengakhirkan sholat. Apa yang kau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah? Sholli li waktiha, kamu tetap sholat pada waktunya. Ini kan sudah menunjukkan kalau para pemimpinnya, para ini kalau terjadi kan situasi seperti ini, para pemimpinnya itu mengakhirkan sholat, sementara Rasulullah menyebutkan kepada Abu Dzar, kamu tetap sholat pada waktunya. Nah, ini nih jawaban Rasulullah SAW-nya, sholatlah kamu pada waktunya. Apabila engkau mendapati mereka sholat, diakhirkan. Ya, yang diakhirkan mereka ini kan diakhir, para pemimpinnya itu kan sholatnya dia mengakhir-akhirkan sholat. Sholatlah kamu pada waktunya, dan apabila engkau mendapati mereka sholat, maka ikutlah bersama mereka, karena sholat tersebut bagi kamu itu adalah sunat. Bagi mereka wajib kan, bagi mereka mengerjakan sholat wajib. Nah, ini dalil lainnya yang mengulang sholat. Berarti Abu Dzar di sini sholatnya 2 kali berarti. Yang pertama seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sholatlah pada waktunya. Di awal berarti ini disebut pada waktunya teh, di awal waktu, di awal taeta waktu sholat teh. Ini yang Rasulullah perintahkan kepada Abu Dzar. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan sholat? Apa yang harus saya lakukan? Sholat tetap pada waktunya. Tak tahu waktu sholat itu bener mah. Kalau pemimpin ini bener nggak? Atau hari bener mah ku Nabi mau dikieukeun nya geus wenang. Apa yang salah coba? Apa yang salah kalau mengakhirkan sholat itu tidak salah? Rasulullah akan bersabda seperti ini nggak yang ada di hadis ini? Kan Rasulullah sendiri yang menanyakan lebih dulu, apa yang akan engkau lakukan jika kamu memiliki pemimpin-pemimpin yang suka mengakhirkan sholat, bahkan disebut lagi mematikan sholat. Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Kamu tetap sholat pada waktunya. Kun bae batur mah berarti gitu kan. Tapi kalau kamu melihat mereka mengerjakan sholat, ikut, lumayan gitulah, dapat pahala sunat. Nah, kemudian satu lagi ini alasannya, alasan lain mengapa mengerjakan sholat 2 kali. Karena pada asalnya gitu kan, satu sholat itu kalau sudah dikerjakan berarti kewajibannya sudah hilang, kewajibannya sudah terpenuhi. Dan secara umum adalah ieu kaidahna nu ieu dina usul fikih, wa al aslu fil amri la yaqtadi tikror. Pada asalnya suatu perintah itu tidak menghendaki dipenuhi, dikerjakan berulang. Satu perintah itu kalau dikerjakan berarti perintah itu sudah terpenuhi, sudah perintah itu sudah hilang berarti. Nah, kalau sholat lagi terus itu mengerjakan apa? Kalau sholat lagi itunya ini sholat apa berarti? Kalau sholat yang pertama itu yang melaksanakan perintah sholat, perintah tersebut kemudian dikerjakan. Setelah perintah itu dikerjakan berarti perintah ini sudah gugur, sudah hilang, sudah dipenuhi. Kalau sholat lagi berarti harus ada yang baru, yang lain itu perintahnya. Harus ada yang lain, yang baru perintahnya.
Kalau sholat lagi berarti yang pertama benar itu melaksanakan perintah Allah, terus yang kedua itu sholatnya melaksanakan perintah siapa? Orang hayang keneh tak eta mah atuh lain taat ka Allah mun gitu mah. Yang tadi rasanya kurang khusyuk, mudah-mudahan saja yang kedua bisa lebih. Ya itu kan bukan melaksanakan perintah Allah, tapi muncul dari pikirannya sendiri. Kena lagi itu kan oleh itu kaidah usul fikih al aslu fil ibadati haramun, pada asalnya ibadah mah haram kecuali setelah datangnya perintah. Artinya ibadah itu harus karena melaksanakan perintah, melaksanakan aturan, melaksanakan ketetapan dari Allah. Dan setiap perintah itu begitu dikerjakan berarti perintah tersebut sudah gugur, sudah hilang, sudah dipenuhi. Nah sementara sholat tadi kan itu ya termasuk ibadah muwasa namanya ya, alokasi waktunya cukup banyak, setelah dikerjakan ternyata sisa waktunya masih banyak ya. Misalnya tadinya sholat asar itu alokasi waktu dari Allah anggaplah sebut dari jam 3 sampai jam 6, kan tidak seluruhnya terpakai untuk mengerjakan sholat asar. Sholat asar paling 10 menit, 15 menit, 20 menit, sisanya masih banyak. Masih waktu asar, sebelum datang maghrib itu waktunya sholat asar. Nah hanya ternyata kan dengan hadis ini sekalian saja nih ya. Ini sekalian saja nih hadis Abu Daud tadinya yang kita baca. Ini alasan lain mengapa seseorang itu mengerjakan sholatnya 2 kali. Di hadis ini tadi karena kalau di hadis ini di hadis yang pertama barusan harus hadis Abu Daud, Rasul ini menyebutnya bagaimana kalau apa yang akan kamu lakukan kalau kamu memiliki pemimpin, para pemimpinnya itu orang-orang yang mematikan sholat, garis miring mengakhirkan sholat. Nah kalau ada lagi di hadisnya yang semakna hadis Abu Daud juga an Qabisah tabni Waqqasin. Tadi Abu Zarnya sahabatnya Abu Zar. Sekarang beda lagi nih yang menceritakan hadisnya hampir sama. Kalau tadi Abu Zarnya dengan ada dialog antara Rasulullah dan Abu Zar seperti tadi. Di hadis yang kedua, hadisnya masih riwayat Abu Daud juga. An Qabisah tabni Waqqasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu alaikum umara'u mim ba'di yuakhiruna sholata fahiya lakum wahiya alaihim fasallu ma'ahum ma sallawul kiblata. Berat sebetulnya nih hadis nih ya. Dari Qabisah bin Waqqas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kalau tadi kan nanya dulunya ke Abu Zar, kalau ini tidak dialog dengan Qabisah. Qabisah langsung saja menyampaikan gitu Rasulullah bersabda apa. Nah sabda Rasulullahnya demikian nih. Rasulullah SAW bersabda, yakunu alaikum, akan datang suatu masa setelahku di mana para pemimpin kalian mengakhirkan sholat. Maka bagi kalian tetap mendapatkan pahala sementara mereka mendapatkan dosa. Ini sejalan dengan hadis yang tadi yang diriwayatkan melalui Abu Zar. Artinya sholatlah bersama mereka, bagi kamu pahala sementara bagi mereka dosa. Ari dosa teh naon atuh? Dosa itu yang seperti apa? Kan dosa itu dari pelanggaran, dosa itu dari kesalahan. Rasulullah menyebut di hadis ini gitu ya, akan datang setelahku para pemimpin yang mengakhirkan sholat. Ini intinya sama seperti kepada Abu Zar, tetap sholat pada waktunya. Kalau mendapati mereka mengerjakan sholat, ikut berjamaah bersama mereka.
Fahiya lakum, sholat tersebut itu jadi pahala bagi kamu. Wahia alaihim, sementara sholat tersebut itu jadi dosa bagi mereka. Ini bahasanya huruf jar. Tetap ada hanger ya, hari memahami hadis harus dengan tata bahasanya. Fahia, sholat yang dikerjakan itu seperti Abu Dzar kan ikut lagi. Jadilah Abu Dzar ini yang sebetulnya kan sudah sholat pada waktunya seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi kemudian mendapati para pemimpinnya itu mengerjakan sholat yang diakhirkan. Nah, berjamaahlah mereka. Nah, di hadis ini Rasulullah menyebutkan fahia, sholat tersebut lakum, bagi kalian jadi pahala, yaitu sunat kan ya, bagi kalian itu jadi pahala, jadi pahala sunat. Wahia alaihim, sementara bagi mereka sholat tersebut itu menjadi dosa. Fasallu ma'ahum ma sholawul qiblatanya, ikutlah berjamaah bersama mereka selama mereka itu menghadap ke kiblat. Cek Nabi teh ke kiblat keneh geus miluan lumayan, jadi kan baik lah batur mah dosa gitu. Fahiya lakum wa hiya alaihim, tetah yang menentukan mah. Kalau kamu mendapati mereka sholat, ikut, bagi kamu itu jadi pahala sunat, biar bagi mereka itu jadi dosa. Satu lagi nah lembar dianya ini apa namanya, saya ada 3 hadis yang barusannya yang sejalan. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa daraba fakhizi kaifa anta iza baqita fi qaumin yuakhiruna sholata an waqtiha qala mata muru qala sholli sholatan li waqtiha summa dzhab li hajatika fa in uqimatis sholatu wa anta fil masjidi fasholli. Ini hadisnya Muslim nih, yang ini nih, ini hadis riwayat Muslim. Ini diriwayatkan melalui Abu Dzar. Hadisnya hampir sama, isinya sama, itunya hanya ada beda redaksi ini dengan hadis yang pertama tadi riwayat Abu Daud. Dari Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda sambil menepuk pahaku. Jadi bersabda kepada Abu Bakarnya itu sambil apa namanya, sambil menepuk paha Abu Dzar gitu ya. Nah, Rasulullah bersabda, bagaimana jika engkau masih hidup di tengah satu kaum yang suka menunda-nunda sholat? Nah, bagaimana jika engkau masih hidup itu di tengah-tengah kaum yang suka mengakhirkan, menunda-nunda sholat dari waktunya? Yuakhiruna sholata an waktiha, mengakhirkan sholat dari waktunya. Tetah waktunya. Jadi waktunya itu kapan? Artinya bagaimana jika kamu masih hidup di tengah-tengah kaum, di tengah-tengah masyarakat yang suka mengakhirkan, suka menunda-nunda sholat an waktiha, dari waktunya. Nah, itu yang disebut mengakhirkan teh, apa sampai bablas gitu habis waktu? Kan enggak kan maknanya. Yang disebut mengakhirkan sholat itu seperti apa? Bagaimana jika kamu masih hidup di tengah-tengah atau bersama orang, bersama kaum yang mengakhirkan sholat dari waktunya? Kemudian Muadz berkata, mata muru, apa yang kau perintahkan gitunya, apa yang kau perintahkan? Artinya jika aku mengalami yang demikian, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab, sholli sholata liwaktiha, sama dengan hadis Abu Daud yang awal tadi. Kamu sholat, kamu tetap sholat pada waktunya. Sholli sholata liwaktiha.
Sumadzhab li hajatika, kemudian ya tunaikanlah keperluanmu setelah sholat itu, artinya apa namanya, bebas lah gitunya. Setelah kamu menunaikan sholat itu ya tunaikanlah keperluanmu seperti biasanya. Fa in uqimatis sholatu, jika sholat itu jika dibacakan qomatnya untuk apa namanya, untuk dikerjakan sholat sementara kamu sedang berada di sana, ikut. Ini apabila kamu mendapati itu sholat mau dikerjakan, maka ikutlah sholat bersama mereka. Itu banyak yang pokoknya saya bacakan hadis ini kan alasan lain ya, mengapa mengerjakan sholat yang sama, mengapa mengerjakan satu sholat itu, mengapa satu sholat dikerjakan lebih dari satu kali. Karena pada asalnya gitunya setiap perintah itu gugur, hilang apabila sudah dikerjakan. Ada perintah sholat, kerjakan sholatnya. Setelah dikerjakan berarti perintah itu sudah hilang, sudah tidak ada. Makanya terus kalau sholat lagi, ini sholat apa? Sehingga tidak boleh kan sengaja gitu mengulang sholat, itu tidak boleh. Nah di sini alasan yang ada di dalam di dalam Bukhari ini ya. Imam Bukhari membuat judul seperti ini, Iza sholla summa ama qauman. Bab apabila seseorang sudah mengerjakan sholat, kemudian dia mengimami satu kaum. Ini memang hadisnya yang menerangkan Muadz seperti Jabirnya, seperti Jabir menerangkan di dalam hadis yang dimuat di sini. Jabir mengatakan Muadz itu pernah ikut berjamaah bersama Rasulullah SAW, kemudian dia pulang ke daerahnya. Kemudian dia pulang ke daerahnya lalu mengimami mereka sholat yang sama, lalu mengimami mereka sholat yang sama. Artinya Muadz kan mengerjakan satu sholat dua kali. Yang pertama berjamaah bersama Rasulullah SAW, kemudian yang kedua sholat tersebut dikerjakan lagi, ya, menjadi imam untuk kaumnya. Kalau pada hadis Abu Dzar tadi kan Abu Dzar tidak jadi imam. Ya, Abu Dzar kan tidak jadi imam di hadis tadi riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud. Ya. Abu Dzar tidak menjadi imam, itu Rasulullah yang memerintahkan. Karena imamnya, pemimpinnya, masyarakatnya, gitulahnya, kaumnya, orang-orang yang suka menunda-nunda, suka mengakhirkan sholat. Artinya Rasulullah menasihati kepada Abu Dzar, jangan ikuti mereka, jangan seperti mereka, kamu tetap sholat pada waktunya. Di awal berarti kan waktu sholatnya. Jangan ikut mereka, jangan seperti mereka, kamu tetap sholat pada waktunya. Artinya kamu tetap sholat di awal waktu, meskipun sendirian berarti. Kalau kemudian kamu mendapati mereka sholat berjamaah, ikut. Bagi kamu itu jadi pahala, bagi mereka itu adalah dosa. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa Abu Dzar mengerjakan dua kali sholat yang sama. Ya, Abu Dzar mengerjakan satu sholat itu Abu Dzar berarti mengerjakan. Andainya Abu Dzar mengalami hal seperti ini, berarti Abu Dzar akan mengerjakan satu sholat mengerjakannya dua kali. Yang pertama seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada waktunya yang di awal. Yang kedua Rasulullah memerintahkan ikut lagi. Bagi kamu itu jadi pahala sunat. Sementara bagi mereka itu adalah dosa. Kemudian satu lagi kejadian itu, ada orang yang sholat dua kali, sholat yang samanya di zaman Rasulullah SAW itu, yaitu ada seseorang yang masuk masjid untuk mengerjakan sholat, lalu Rasulullah memberi penawaran, bentuknya Rasulullah itu memberi penawaran.
Lalu Rasulullah SAW memberi penawaran kepada para sahabat yang ada di dalam masjid, siapa yang mau bersodakoh kepada orang itu? Disebutnya Rasulullah menyebutnya siapa yang mau bersodakoh kepada orang tersebut. Maksudnya adalah temani orang itu supaya sholatnya jadi berjamaah. Tadinya orang yang masuk masjid ini mau sholat sendirian. Rasulullah memberi penawaran kepada para sahabat yang ada di dalam masjid saat itu, siapa yang mau bersodakoh? Artinya oleh Rasulullah kan tidak saat itu Rasulullah tidak membiarkan orang itu sholat sendirian. Nah tapi di bab ini nih ya, Rasulullah sangat jeli, berarti nih ya, tahu masalah, bener menguasai masalah tahu masalah, menguasai masalah gitunya, dan sangat jeli. Tapi nanti berartinya ini kalau babnya ini masih lama. Baru-baru ini nih hadis yang ini yang menerangkan ada seorang yang masuk masjid kemudian sholat sendirian. Ternyata kan ada dua kejadian yang berbeda. Kalau di satu kesempatan yang tadi Rasulullah itu menganjurkan, memberi penawaran tadinya kepada para sahabat yang hadir, siapa yang mau bersodakoh kepada orang itu. Pada satu kejadian lain ada juga kejadian orang masuk masjid kemudian sholat sendirian. Ternyata Rasulullah tidak memberi penawaran kepada sahabat. Justru Rasulullah itu malah memperhatikan sholat orang tersebut dari awal sampai akhir. Jadi diperhatikan, diperhatikan. Setelah selesai kemudian dipanggil orang itu, sini. Bukan dipanggil sih, memang orang ininya menghampiri Rasulullah SAW, memberi salam gitu kepada Rasulullah, kemudian menghampiri, memberi salam. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan, ulangi sholat kamu. Sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi, sholat lagi kamu gitu ya, sholat lagi. Karena kamu itu sama dengan tidak sholat. Kemudian sholat lagi, diperhatikan lagi oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai orang ini menghampiri lagi, oleh Rasulullah diperintahkan, ulangi sholat lagi kamu. Fa innaka lam tusolli, karena kamu itu sama dengan tidak sholat. Sholat lagi, setelah 3 kali diperintah 3 kali, berarti jadi 4 kalinya sholatnya. Sekali beres menghampiri Rasulullah, beliau memerintahkan ulangi, sholat lagi, menghampiri lagi, ulangi, sholat lagi, menghampiri lagi, ulangi. Nah setelah mengulangi 3 kali orang itu menyerah, Rasulullah, itulah sholat yang saya bisa, saya tidak bisa lebih baik dari yang tadi. Nah kemudian Rasulullah kan mengajarkan, berarti ini ada dua kejadian yang berbeda gitu. Pada kesempatan lain Rasulullah SAW itu ketika ada orang yang masuk masjid mau masuk sholat sendirian, Rasulullah memberi penawaran kepada yang hadir, siapa yang mau bersodakoh supaya sholatnya itu jadi berjamaah. Banyak berarti sodakohnya, karena kalau orang itu sholat sendirian pahalanya satu, banyak amalan yang tidak didapat itu apabila sholatnya dikerjakan secara berjamaah kan. Kemarin kan sudah panjang lebar membahas ini berjamaah itu 25 atau 27 kali lebih tinggi derajatnya dibanding sholat sendirian. Ternyata kalau sholat berjamaah itu kan banyak amalan yang dikerjakan oleh orang yang sholatnya berjamaah, di mana hal ini tidak ada kan pada orang yang mengerjakan sholatnya munfarid sendirian. Nah, di satu hadis Rasulullah memerintahkanlah, anggapnya temani itu orang itu biar sholatnya jadi berjamaah. Tapi pada kesempatan lain Rasulullah melihat malah diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan dipanggil kemudian disuruh mengulangi. Jadi Rasulullah berarti tahu ya, ini yang orang ini orang yang sholat ini siapa.
pada satu kejadian, artinya orang ini sholatnya sudah beres, hanya kasihan gitu. Rasul merasa kasihan kalau orang ini mengerjakan sholatnya sendirian. Makanya siapa yang mau memberi penawaran? As-Siddiq, eta As-Siddiq, gelar As-Siddiq. Saat itu kan Abu Bakar lah yang angkat tangan, saya Rasulullah. Fastabiqul khairat, itu fastabiqul khairat itu tidak pernah terdahului oleh orang lain. Abu Bakar mah urusan amal soleh saya, dan kemudian Abu Bakar yang menemaninya. Abu Bakar menjadi imam, orang tersebut itu menjadi makmumnya. Padahal bagi Abu Bakar ini kan sholatnya sunat. Kan bagi Abu Bakar sholatnya kan sunat, hukumnya itu jadi sunat. Seperti tadi kata Rasulullah SAW, jika kamu mendapati kaummu mengerjakan sholat, ikut, bagi kamu jadi pahala sunat, sementara bagi mereka itu menjadi dosa. Di antara kesimpulan yang muncul di situ adalah orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunat. Nah, dalilnya hadis barusan, Abu Bakar sholatnya sunat, sementara orang itu sholatnya sholat wajib. Yang ini juga sama. Untuk yang wajibnya kan bagi Muaz ya, bagi Muaz untuk yang wajibnya dia sudah mengerjakannya ketika menjadi makmum Rasulullah SAW, ketika berjamaah dengan Rasulullah SAW. Tapi ketika datang ke daerahnya lalu berjamaah lagi dan dia menjadi imam. Padahal bagi Muaz itu sholatnya sunat, bagi kaumnya itu wajib sholatnya. Nah, Mbah Hima agak ini sajanya agak melebar nih. Bahkan yang ini, ketika Isra Mi'raj itu kan hanya gitu soal sholat sih intinya. Isra Mi'raj itu ternyata kaitan dengan Allah mau mewajibkan sholat. Meskipun peristiwa Isra Mi'raj itu kan banyak hal, banyak kejadiannya yang apa namanya yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tapi agenda pokok Rasulullah Allah Isra Mi'raj Allah mau mewajibkan sholat, karena akhir dari perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu adalah diberi kewajiban sholat. Tapi pada waktu Isra Mi'raj itu kan hanya mendapatkan jumlah sholat wajib itu berapa? Sholat wajib itu berapa kali? 50. Waduh, tak eta. Itu 50. Asalnya 50 kan. Caranya itu kan jadi Rasulullah SAW yang mendapatkan kewajiban sholat itu bukan bertemu dengan Allah, bukan mendengar ucapan Allah memerintah atau menetapkan kewajiban sholat, tapi mendengar sebuah suara yang sedang menulis seperti besi lah gitunya, digoreskan di atas besi. Mungkin kita gambarkan sebuah plat besi gitunya, kemudian pakai paku lah misalnya, sebuah paku gitu dituliskan di sebuah plat besi. Nah, bunyinya kurang lebih demikian gitu. Rasulullah menggambarkan, aku mendengar bunyi yang demikian, itu menulis. Yang membaca malaikat Jibril, karena Rasulullah nggak bisa baca. Yang membacanya malaikat Jibril, dipakmacakeun ke malaikat Jibril teh. Isinya kurang lebihnya Allah menetapkan mewajibkan sholat sehari semalam 50 kali. Nah, kemudian itu acara pokoknya. Setelah itu acara santai Rasulullah teh, ayo cerbisi hayang ke surga, ayo. Rasulullah teh diajak masuk surga. Di antaranya yang diterangkan kan saat itu kita melihat Ummu Sulaim, kemudian melihat sebuah istana, yang di pinggir istana itu ada seorang perempuan yang sedang wudhu. Kemudian ditanyakan, itu istana untuk siapa? Itu untuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab GR ini disebutkan gitu. Nyok itu asli nah cek Nabi itu. Umar bin Khattab toko ya. Benar asli.
atuh ngelepak gitu kan. Eta mah disebut kepastian masuk surga tanpa hisab. Wah, sudah disebut namanya, sudah disebut. Nah, kemudian kan terjadilah bolak-balik gitu kan. Ketika selesai acara Isra Mi'raj itu selesai, ya pulang. Rasul itu pulang, ternyata kan di tengah jalan bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya, dapat apa kamu dari Tuhan kamu? Ini sholat 50 kali. Mau mencik orang memolohok lagi Nabi Musa setakar kebak. Berapa? 50. Wah, sudah balik lagi minta dikurangi, umat kamu tidak akan sanggup. Kan Rasulullah tidak tahu ini. Rasulullah tahu nggak soal sebelumnya kitab Taurat, kitab Injil? Kan nggak tahu, karena kan Rasulullah kan tidak beragama Yahudi, Rasulullah tidak beragama Nasrani. Dulu itu Nabi Musa punya pengalaman. Allah mewajibkan sholat untuk Yahudi seminggu sekali. Loba nu henteu banyak yang tidak sholat, ngarusup Yahudi waktu na sholat teh. Bener kan di Quran teh Black Sabbath hari Sabtu teh kan teh. Kemudian untuk umat Nasrani Allah mewajibkan seminggu sekali. Untuk umat Rasulullah sehari 50 kali. Terpercayaan Nabi Musa ge. Wah, masa kalau benar gitu udah minta dikurangi lagi. Bolak-balik teteh sampai dikurangi setengahnya, kurangi setengahnya, akhirnya 5. Seharinya bukan seminggu lagi. Sehari 5 kali. Ketika Allah menetapkan 5 kali, dilanjutkan dengan innahu la yubaddalul qawlu ladaya. Ini tidak bisa diubah lagi. Nah, Rasulullah makan waktu ditetapkan 50 gitu protes. Rasulullah tidak protes, tidak menanyakan 50 mangga. Rasulullah mah Umar bin Khattab, Nabi Musa aja, karena Nabi Musa kan punya pengalaman buruk punya pengalaman buruk dengan umatnya. Allah mewajibkan sholat bagi Yahudi itu kan seminggu sekali, hari Sabtu. Mereka sholat nggak? Ente apa yang mereka lakukan? Gak usah. Yahudi pisan teh nu kitu teh waktuna sholat malah gak usah, lebih kepusing Nabi Musa ge. Dan oleh Allah kan sengaja, pasti itu oleh Allah sengaja. Kalau hari Sabtu lauk karimah, pun poe Sabtu lauk karimah, ngajak hayu cari kusep mah lauk, aduh nggak goda nanti. Poe Sabtu, Minggu rek ngusep, Sabtu lauk karimah, padu pe anjing beri ngusep mah, sekuat ya yang nyantok. Yahudi kelakuan tapi kayak gitu. Ya oleh Allah kan menguji mereka gitu. Justru di hari Sabtu itu ternyata ikannya itu sangat banyak. Nah, itu waktu Isra Mi'raj itu hanya jumlahnya. Ya, di mana bagi Nabi Musa yang punya pengalaman demikian, tetap pasti ini banyak yang akan banyak yang tidak mengerjakannya. Padahal sudah oleh Allah sudah ditakar pastinya. Oleh Allah sudah ditakar manusia seperti apa, kemudian Allah mewajibkan sholat seperti apa, sehari semalam 5 kali. Ada nggak yang tidak sanggup? Tetan disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, apa yang Allah tetapkan itu tidak ada yang di luar kemampuan manusia, tidak ada. Makanya Allah menetapkan tidak bisa 2 lagi, 5 pasti bisa, artinya dari nu moal mah boro-boro sampai 5 kali seminggu sekali aman ente. Ya jangankan sehari semalam harus 5 kali seminggu sekali wae ente kan ditinggalkan, malah lebih memilih
Gosep tatap ari nu moal mah rek saminggu sakali, rek sabulan sakali, satahun sakali ge nu moal pada moal pasti. Dan kenyataannya kalau yang memang benar taat kurang 5 kali itu hayang keneh salat teh. Makanya Allah menambah dengan ibadah salat yang sunat. Dah sumanget atuh kana sunat teh nah dah hayang keneh salat teh. Bahkan ada kan sahabat yang kalau sholat malam dari ibadah isya sampai qobla subuh teh ku nikmatna sholat ya 5 menit wae lillah ke imam teh lillah di imaman 10 menit teh sholat asar lillah rek sekeng. Dulu sahabat adanya yang sampai ditegur oleh Rasulullah, tidak boleh, aku juga suka sholat malam, tapi kan bukan seluruh malam dipakai untuk sholat. Waktunya sholat, ya Allah kan meminta, itunya meminta malam itu yang hadisnya ayat bahkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu kan ayat Al-Qur'an di mana Allah meminta sebagian malam itu gunakan untuk sholat. Jadi ulah sare wungkul peuting teh ulah peuting ulah sare wungkul gitu peuting teh Allah minta wa minal min teh minnya litabid tuh nyamun ku bahasa Arab nama min teh litabid sebagian malam cek Allah teh. Allah tidak meminta seluruh malamnya dipakai untuk sholat. Wa minal laili sebagian malam itu fatahajjad bihi bangun tahajud deh gitunya, tidak tidur ketika orang-orang tidur. Nyarinya sebagian malam lah Allah minta sebagian malam itu gunakan untuk sholat, itu nafilatan lakate sunat itu bagi kamu. Jadi tong kabeh dipakai sare atuh. Kumaha lamun tah ieu anu ieu nama sare na henteu salat henteu. Mun moal salat sare cek Allah teh eta teh goreng patut gitu oge. Mun teu salat sare aya mah salat henteu sarena henteu. Da dua nu dilanggar teh dua teh nu dilanggar teh kan Allah menetapkan malam itu Allah tetapkan waktu untuk tidur. Pada ayatna menyebutkan itu teh Allah menetapkan malam itu waktunya tidur. Hanya Allah minta sebagian waktunya gunakan untuk sholat. Ya mah sholat henteu sarena henteu begadang nepi ka subuh teu sholat dua dosana berarti pakai naon atuh ayo Liga Champion atuh dah dipakai nonton men mal eta sampai mehna lain sholat ngobrol gitu nungguan main teh beres main ban teh sakapeung sok adzan subuh ge keur main keneh henteu salat subuh nu udah kagok atau 10 menit deui teh ngangsitkeun teh ramena salat subuhna burang geus ruksak hirup teh geus ruksak hirup teh lamun ka kitu ban. Nah kemudian bagaimana caranya Allah menerangkan kaifiat waktu Isra Mi'raj itu kan hanya waktu belum dengan caranya. Jadi pulang Isra Mi'raj itu Rasulullah tidak tahu 5 kali itu jam berapa dikerjakannya, kemudian seperti apa mengerjakannya belum tahu. Malam harinya Isra Mi'raj, besoknya siang hari malaikat Jibril turun pas tengah hari awal zuhur. Malaikat Jibril sholat 2 rakaat, Rasulullah bermakmum langsung sambil melihat gitunya, langsung sambil melihat malaikat Jibril mengerjakan sholat, langsung diikuti oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika malaikat Jibril mengerjakan tersebut itu 2 hal yang diterangkan, satu waktunya, yang kedua kaifiatnya. Kalau malaikat wajib sholat nggak? 5 waktu. Malaikat wajib sholat nggak yang 5 waktu? Tentu. Malaikat itu tidak wajib sholat 5 waktu.
Atuh meureun aya nu kaliwat meureunan nyatet amal manusia. Kalau malaikat itu sholat dulu, iya mah malaikat pencatat amal gitu sholat dulu, berarti kan ada amal manusia yang tidak tercatat. Malaikat berarti wajib sholat. Jadi sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril waktu mencontohkan hukumnya apa gitu. Kalau bicara hukum mah wajib, wajib kalau malaikat Jibril mah. Anggaplah sunat tah keur nabi wajib. Itu ku Ibnu Hajar al Asqalani mah sampai terpikir gitunya demikian bahwa Rasulullah SAW yang bagi Rasulullah SAW sholat itu wajib, tapi bagi malaikat Jibril itu tidak wajib. Anggaplah ini yang wajib bermakmum kepada yang sunat. Malaikat Jibril itu wajib sholat. Ya gitulahnya ya. Nah kalau malaikat itu juga wajib sholat 5 waktu, pasti ada amal yang terlewat. Pasti ada amal manusia yang tidak tercatat karena malaikatnya sholat dulu. Malaikatnya sholat dulu, tak berapa menit tah. Anda punya berapa menit berarti kalau malaikat pencatat amalnya sholat dulu berapa lama, berapa menit tak mengerjakan sholat. Sementara amal manusia kan beragam. Nuker maksiat meureun teu katulis. Ini orang yang sedang durhaka ketika datang waktu sholat yang seharusnya sholat, ada gak yang malah melakukan perbuatan dosa? Ya, maka amal manusia mah beragam, malah kebanyakan yang berdosa daripada yang beramal soleh. Ketika datang waktu sholat itu kan ada nggak yang malah berbuat dosa? Itu kan banyak. Nah kalau malaikatnya sholat dulu, atau teka tulis, meureunnan da moal bisa atuh salat beri nulis. Malaikat teh sabari kieu teh we catetan mah anger atuh moal fokus salatna ge. Ta malaikat Jibrilnya mencontohkan langsung gitu mengerjakan salat. Rasulullah SAW bermakmum. Setelah selesai malaikat Jibrilnya pergi, kemudian awal asar datang lagi. Setelah selesai mencontohkan seperti yang waktu zuhurnya Rasulullah bermakmum kepada malaikat Jibril di awal asar. Setelah selesai pulang, kemudian maghrib datang lagi. Itu langsung di hari yang di satu hari tersebut, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian selang beberapa hari malaikat Jibril mengerjakan hal yang sama, tapi datangnya di akhir waktu. Jadi 2 kali malaikat Jibril itu, yang pertama selain mengerjakan kaifiat tata cara sholat, menerangkan yang 5 itu kapan dikerjakannya, yaitunya tengah hari, waktu asar lah gitunya. Jadi zuhur, asar semuanya di awal. Pada kesempatan kedua kali malaikat Jibril itu menerangkan akhir waktu sholat masing-masing. Berarti untuk sholat isya malaikat Jibril turunnya tengah malam berarti kan. Kemudian waktu sholat subuh hampir terbit matahari. Nah untuk yang pertama menerangkan awal waktu, yang kedua kalinya menerangkan akhir waktu. Tapi tanya ini nih di sini nih, yang pokok tetap ini bahwa bab ini adalah mengerjakan sholat 2 kali, bukan bebas, harus dengan alasan syar'i. Ya seperti tadilah penjelasannya ya, karena setiap perintah itu apabila dikerjakan berarti perintahnya itu sudah hilang. Tapi coba perhatikan yang tadi ini, itu hadis yang Rasulullah kan memperhatikan ada orang anak mudanya, ada seorang anak muda yang mengerjakan sholat sendirian. Kemudian oleh Rasulullah kan diperhatikan sholatnya. Setelah selesai Rasulullah memerintahkan lagi, ulangi. Perintahnya sudah hilang belum? Belum, berarti kan karena apa yang dikerjakannya ini tidak sesuai, berarti kan karena yang dikerjakannya ini tidak memenuhi, tidak sesuai dengan perintah.
Sehingga Rasulullah mengulangi, karena dengan sholat seperti itu kamu belum memenuhi, belum menggugurkan perintah, karena yang dikerjakannya tidak sesuai dengan kemestiannya. Sholat itu seperti apa? Berarti kan demikian sebetulnya kan, sholat yang dikerjakannya itu tidak menghilangkan, tidak menggugurkan perintah, karena mengerjakan sholatnya tidak sesuai dengan semestinya. Sholat itu seperti apa? Jadi perintahnya itu tidak hilang, tetap saja kewajibannya itu masih ada dan dianggap belum dilakukan. Berarti kan perintahnya itu kan dianggap belum dipenuhi lah perintahnya. Makanya Rasulullah ulangi, artinya sholat kamu penuhi perintah ini gitu kan, lakukan, tunaikan perintah ini. Kemudian sholat lagi, ternyata masih demikian, apa yang dilakukannya ini belum menggugurkan perintah, orang ini masih kena oleh kewajiban. Berarti nah, di sini berarti kan ada pelajaran sangat penting. Berarti kan tidak bisa asal orang itu sudah atau belum mengerjakannya nih ya, versi dirinya lah katakannya. Menurut orang itu saya kan sudah mengerjakan. Ini sholat yang dia kerjakan, yang diperhatikan oleh Rasulullah kan orang itu sudah mengerjakan sholat, mengerjakan sholat, tapi ternyata kan dengan sholat, dengan cara, dengan kaifiat sholat yang dikerjakannya itu Rasulullah menganggap, Rasulullah menetapkan belum memenuhi perintah itu, belum gugur dengan sholat yang demikian. Perintah itu masih ada. Berarti tetap saja kena beban kan, orang ini dianggap dia belum memenuhi, belum mengerjakan, belum memenuhi, dan kewajibannya berarti belum hilang, tetap saja masih kena beban kewajiban. Ini tetap masih kena oleh beban kewajiban. Pantas gitu kan. Kalau Rasulullah SAW sangat ini diantara dikenalnya dengan wasiat. Di antara wasiat Rasulullah SAW itu adalah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itunya redaksi hadis tersebut itu diantara wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum wafatnya tentunya. Ini diantara wasiat Rasulullah itu adalah sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat tersebut. Ini wasiat Rasulullah nih sebelum meninggal. Nah karena kan pernah kejadian di hadis yang barusan kan, pernah kejadian ada orang yang sudah mengerjakan sholat tapi bagaimana? Kan Rasulullah memerintahkan ulangi, fa innaka lam tusolli, dengan cara, dengan kaifiat yang kamu kerjakan itu kamu sama dengan tidak sholat. Artinya kan masih tetap kena kewajiban, belum gugur, belum hilang kewajibannya. Nah bahkan di ini nih di di satu hadisnya Ali bin Abu Thalib kan yang menemani Rasulullah SAW ketika meninggal saat itu kan Abu Thalib, yang Aisyah nggak mau menyebut namanya kan ya, yang memapah Rasulullah itu kan ke masjid kan Ali bin Abu Thalib dan Al Abbas. Ali bin Abu Thalib nih menerangkan kata, bukan lagi kalimat, kata terakhir sebelum Rasulullah menghembuskan napas terakhir lah gitunya, kata terakhir yang kemudian kata terakhir artinya Rasulullah tidak bisa berkata lagi kemudian meninggal. Kata terakhir itu hanya satu kata, sholat, itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Ini kata terakhirnya Rasulullah sebelum menghembuskan napas terakhir itu adalah sholat. Ya maksudnya seperti yang tadi berarti kan Rasulullah mengingatkan artinya umatnya tentang sholat bukan terutama, banyak hal lah tentang sholat. Tadi dari segi waktunya kan berdasarkan hadis Abu Daud dan Muslim tadinya, dari segi waktunya ternyata kan udah seperti itu masalahnya.
Dari segi waktunya, dari segi waktu kan seperti tadi kan masalahnya. Ini sekali lagi ya, kan Rasulullah itu mengatakanlah kepada Abu Dzar, apa yang akan kamu lakukan jika kamu hidup di tengah masyarakat, di tengah orang-orang yang suka mengakhir-akhiran sholat? Apa yang kau perintahkan? Kamu tetap sholat pada waktunya. Kalau kemudian kamu mendapati mereka mengerjakan sholat, ikut. Biar bagi mereka mencukur waktu antap dan dosa tadi kekituan teh. Bagi kamu jadi pahala itu kan, bagi mereka itu menjadi dosa. Nah itu kan ternyata masalah waktunya juga seluruhnya. Berartilahnya tadi yang dimaksud dengan solu kamaro aitumuni usoli bukan hanya sekedar soal kaifiatnya, segalanya, bahkan kata terakhir yang diwasiatkan oleh Rasulullah, itu pun sudah hampir tidak terdengar lah gitu suaranya. Sebelum Rasulullah menghembuskan nafas terakhir itu sholat leps gitu. Nah, ternyata kan masalahnya luas, masalah itu sangat panjang lahnya, sampai ke hal-hal yang seperti ininya yang oleh Imam Bukhari itu kan sengaja dimunculkan, dibahas. Nah, boleh ya itu seseorang itu mengerjakan sholat yang sama 2 kali? Pada asalnya tidak boleh. Dengan ketentuan yang tadi bahwa satu perintah itu kalau sudah dikerjakan berarti perintah itu sudah hilang. Terus kalau mengerjakan lagi ini apa berarti kan? Kemudian kalau mengerjakan lagi yang kedua kalinya ini apa? Karena perintahnya sudah nggak ada. Perintahnya sudah gugur, sudah hilang ketika dikerjakan yang pertama kali. Nah, adapun kalau ada alasan syar'inya, alasan yang dari Allah, artinya ya alasan yang Allah tetapkan ternyata ada itu kejadian, boleh seseorang mengerjakan sholat yang sama lebih dari 1 kali. Di antara alasannya ini, itunya Mu'adz itu imam di daerah asalnya. Sekali-kali, bukan tiap hari, apalagi tiap sholat seperti ini. Sekali-kali Mu'adz itu suka ikut dulu berjamaah bersama Rasulullah SAW. Setelah selesai bergegas pulang, kemudian mengimami kaumnya. Ini diantara alasan syar'inya. Kemudian alasan kedua tadilahnya yang Mu'adz Abu Dzar tadinya karena imamnya, karena masyarakatnya suka mengakhir-akhiran sholat, sementara Rasul memerintahkan sholat itu pada waktunya. Jadi Abu Dzar sholatnya 2 kali gitu kan. Jadi Abu Dzar sholatnya 2 kali. Atau karena tadinya sodakoh, ada orang yang masbuknya keterlaluan, atau udah masbuknya keterlaluan, masuk masjid, ternyata berjamaah sudah selesai. Ya masbuknya kan keterlaluan, iya kan berarti kesiangan teh menit itu kira-kira keberangan teh rusuhan ke masjid teh ningali jamat sakurang kerusuhan kumaha jam 2 panjang geus eueuh atuh kana kumaha ge. Rusuhan sugana ka bagian keneh beurang cek di masjid. Beurang untung aya keneh nu di masjid can baralik saware milik tah jadi berjamaah, da mun henteu mah bisa jadi dia sholatnya rugi kayak gitu teh. Makanya Rasulullahnya memberi penawaran sok baturan karunya siapa yang mau bersodakoh. Jadi berjamaah, coba kalau di awal pasti semuanya berjamaah. Teruslah temannya, dan yang pokoknya adalah yang tadinya ini mengerjakan sholat yang sama dikerjakan 2 kali, bukan bebas. Itulah intinya, harus ada alasan syar'i. Allah sendiri yang menetapkan alasannya.